Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bihuluqin hasan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Amal yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada saat ini kita masih diberikannya berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir kembali berkumpul di Masjid Amal yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat yang insyaallah setelah berubah ini akan sama-sama kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita pada hari ini semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita tentunya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat tentunya seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan alam junjungan kita, panutan kita, suri tauladan hidup dunia akhirat kita. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam tersebut tercurah juga kepada keluarganya, kepada kerabat, sahabat serta pengikut-pengikutnya. Dan insyaallah semoga kita semua yang hadir pada majelis Jumat pada hari ini, semoga semuanya mendapatkan limpahan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selanjutnya dari atas mimbar ini khatib berpesan dan berwasiat kepada kita semua jamaah, terutama kepada diri khatib secara pribadi. Marilah kita meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana menurut para ulama kita adalah imtisalil awamirillah wa jitinabun nawahi sirra wa alaniyah, yaitu melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa saja yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah 3 cara atau bentuk bagaimana kita membaca Al-Qur'an. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai bulan Al-Qur'an, Ramadan sudah berlalu, tapi hubungan kita kepada Al-Qur'an harus tetap diperkuat, karena ia merupakan petunjuk bagi siapa saja yang ingin mencapai ketakwaan. Karena itu menjadi suatu keharusan untuk kita bersama-sama di dalam membacanya dengan baik dan benar. Petunjuk apapun harus dibaca terlebih dahulu, dipahami dengan baik, baru setelah itu dilaksanakan. Manakala kita berpedoman kepada Al-Quran, maka derajat kita yakinlah akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Quran, dan dengannya pula lah Allah akan merendahkan kaum yang lain. Dalam konteks ini ada 3 atau bentuk macam kita dalam kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama, membaca ayat demi ayat. Al-Quran harus kita baca ayat demi ayat. Di dalam salat kita harus membaca Al-Quran seperti Al-Fatihah yang wajib dibaca, dan surat-surat yang mudah bagi kita untuk membacanya. Di luar salat kita juga harus rajin membaca Al-Quran, bukan hanya saat di bulan Ramadan saja, tapi juga sesudah Ramadan hingga Ramadan seterusnya. Bagus dan baik bila kita menargetkan pembacaan Al-Quran setidak-tidaknya sekali khatam di dalam setiap bulan. Manakala kita membaca Al-Quran, ada keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh. Yang pertama, mendapatkan nilai kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Bahkan setiap huruf pahalanya adalah 10 kebaikan. Karena itu, bila kita bisa menghatamkan Al-Quran, banyak sekali pahala yang kita peroleh sebanyak huruf di dalam Al-Quran, ditambah pula 10 kali lipat. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi amsri amsalihha la aqulu alif lamun harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka baginya adalah 1 kebaikan. 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim adalah 1 huruf. Yang kedua, jamaah sekalian, menjadi syafaat atau penolong pada hari kiamat untuk para pembacanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya pada hari kiamat nanti. Yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya Allah. Rasulullah SAW bersabda, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun ma'asafaratil kiramil barara. Orang yang membaca Al-Quran dan mahir dalam membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, bahkan bagi orang yang belum lancar dalam membacanya, atau dengan istilah kita terbata-bata dalam membacanya, maka Allah masih memberikan penghargaan kepadanya dengan memberikan 2 pahala dari setiap huruf yang dibacanya. Rasulullah SAW bersabda, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajram. Dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dalam bacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Ulama kita menafsirkan 2 pahala di sini adalah, pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala dia berusaha belajar untuk mendalami Al-Quranul Karim. Maka oleh karena itu, tidak ada kata terlambat bagi kita semua jamaah sekalian. Di dalam bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan, tetaplah kita menjadi orang yang istiqomah membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Yang kelima, jamaah sekalian, memperoleh ketenangan, rahmat, dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebut para pembaca Al-Quran itu di hadapan para malaikatnya. Ini merupakan keutamaan yang istimewa, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yaslu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa asyituhumur rahmah wa haffazhumul malaika wa zakarahumullahu fayaman indahu.
tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, sakinah, dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah membangga-banggakan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian fadilah yang keenam, bagi orang yang membaca dan menghatamkan Al-Quran merupakan salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, qala rajulu ya Rasulullah Qala rajulu ya Rasulullah ayul amalu ahabbu ilallah. Qala al-halul murtahal. Qala wa mal halul murtahal. Qala allazi yadribu min awalil qur'ani ila akhiri kullama halal tahal. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, al-hal war murtahal. Orang itu bertanya lagi, apakah al-hal wal murtahal itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali ia selesai, ia mengulangi lagi dari awal. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian bentuk atau cara yang kedua di dalam membaca Al-Quran, yaitu dengan cara membaca terjemahan ayatnya. Ketika membaca ayat demi ayat dari Al-Quran yang berbahasa Arab, sebagian besar kita tidak langsung memahami apa makna dan artinya. Karena itu Al-Quran telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia, bahkan dalam bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kita mendapatkan pemahaman, sangat bagus bila kita membaca terjemahannya. Bahkan sekarang sudah ada juga terjemahan perkata, sehingga dapat memperkaya pemahaman kosakata Al-Quran. Pada saat pembaca terjemahan ada yang langsung bisa kita pahami, ada juga yang masih memerlukan penjelasan. Salah satunya karena tidak semua kata dalam bahasa Al-Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau saat diterjemahkan belum sesuai dengan maksud yang sesungguhnya. Misalnya ada kata tafsir di dalam Al-Quran menggunakan harta dengan boros, padahal tafsir adalah benar, pelakunya adalah mubazir. Dalam bahasa kita justru pelakunya adalah perbuatan. Mubazir diartikan dengan pemborosan atau boros. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian cara ketiga di dalam kita membaca Al-Quran, yaitu dengan membaca tafsirnya. Meskipun kita sudah banyak membaca terjemahan Al-Quran dan tahu artinya, tetap saja tidak secara otomatis kita memahami maksud suatu ayat, karena terjemahan itu hanya ahli bahasa saja. Misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia juga memiliki keterbatasan. Bahkan sudah banyak istilah dalam bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Karena itu diperlukan bagi kita semua untuk menggali dan mempelajari tafsir Al-Quran, agar kita bisa menarik pelajaran maksud dari suatu ayat. Di dalam tafsir ada terjemah, ada juga makna atau filosofi kata yang digunakan. Terdapat juga asbabun nuzul atau sebab musabab turunnya suatu ayat, hingga hubungan satu surat dengan surat berikutnya. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtagi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Yang maknanya, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meskipun kita sudah tahu arti atau terjemahannya seperti itu, tapi kita masih belum mengetahui apa maksud dari ayat itu. Memang Nabi mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan, dan siapa istri yang hendak dicari atau diperoleh keridhoannya. Ternyata jamaah sekalian, ayat itu ada sebab musabab turunnya.
salah satu masalah yang dihadapi Rasulullah terhadap istri-istrinya adalah kecemburuan antara satu dengan lainnya. Karena istri Nabi lebih dari satu, maka Rasulullah SAW telah mengatur pembagian waktu bermalam bagi istri-istrinya itu. Namun setiap sore antara asar sampai maghrib, bila tidak ada urusan lain, beliau mendatangi semua istri-istrinya untuk membicarakan berbagai persoalan yang berkembang pada saat itu. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menyukai kue yang manis-manis dan madu. Apabila beliau selesai dari salat asar, beliau menemui para istri beliau. Ketika berada di rumah Zainab binti Jahsyin, beliau agak lama di sana. Beliau minum madu di rumahnya. Lalu aku dan Hafsah binti Umar bersekongkol bahwa siapa yang diantara kami berdua yang didatangi Rasulullah SAW, maka ia berkata kepada beliau, saya mencium bau maghir atau minuman yang memiliki bau tidak sedap berasal dari pohon urfub. Apakah engkau habis mengkonsumsi maghir? Beliau menjawab, tidak, tapi aku tadi minum madu di rumah Zainab. Aku tidak mengulangnya lagi. Aku sumpah dan tolong jangan beritahukan hal itu kepada siapapun. Rasulullah SAW sangat tidak ingin bila istrinya tersinggung, karena beliau mengakui saja bahkan ia memang diberi madu di rumah Zainab, tapi bukan dengan sebab ia jadi agak lama di sana, tapi karena memang ada masalah yang harus dibicarakan dan dipecahkan. Namun karena Hafsah tidak percaya juga, maka untuk membuktikan bahwa Rasul tidak menyinggung perasaan istrinya, maka beliau mengatakan, kalau kamu juga tidak percaya, maka mulai sekarang saya haramkan madu ini buat saya. Meskipun maksudnya baik, apa yang dinyatakan oleh Rasul tidak bisa dibenarkan. Karenanya beliau mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala dari diturunkannya surat At-Tahrim ayat 1 yang barusan kita bacakan tadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, keilmuan kita memang belum cukup, belum memadai untuk memahami Al-Quran secara langsung. Tapi jangan berkecil hati untuk bisa memahami Al-Quran dengan baik, karena bisa kita lakukan dengan cara membaca, mengkaji penafsiran dari para ahli tafsir yang diakui oleh para ulama dan umat Islam pada umumnya. Kita amat bersyukur karena para ulama itu sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran dengan kitab yang mereka tulis. Baik ulama dari dalam negeri kita seperti Profesor Dr. Buya Hamka dengan tafsirnya Al-Azhar, Profesor Dr. Quraisy Shihab dengan tafsirnya Al-Misbah, hingga tafsir yang ditulis oleh tim Kementerian Agama dan lain-lain sebagainya. Sedangkan ulama lain seperti ulama Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid bin Kasir Abu Ja'far At-Tabari dengan tafsirnya Tafsir At-Tabari, Ismail bin Amal Al-Quraish bin Kasir dengan tafsirnya Ibnu Kasir. Ada lagi tafsir yang diringkas, yakni Tafsir Jalalim yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, hingga Sayyid Qutb dengan tafsirnya Fi Zilalil Quran, dan Wahba Az-Zuhaili dengan kitab tafsirnya Al-Munir dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan demikian untuk berinteraksi kepada Al-Quran dengan baik, setiap kita yang membacanya dari awal hingga akhir dan berulang-ulang, lalu membaca terjemahannya agar mendapatkan pemahaman dasar, hingga membaca tafsirnya agar mendapatkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam lagi. Apalagi kita tidak boleh memahami Al-Quran itu menurut hawa nafsu kita sendiri. Sehubungan dengan Ramadan telah berlalu dari hadapan kita dan telah tiba kita di bulan Syawal, maka kebiasaan-kebiasaan baik kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan tetap berlanjut di luar bulan Ramadan. Kebiasaan kita memberikan infak sedekah ke masjid, ke fakir miskin di luar Ramadan, kebiasaan itu juga tetap berlanjut. Dan kebiasaan-kebiasaan positif lainnya yang sudah kita laksanakan selama di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan 11 bulan ke depan selain daripada bulan Ramadan, semuanya kembali ikut kita aktifkan dan kembali kita jalankan. Dan terakhir, dalam kesempatan khutbah ini khatib kembali mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, setelah Ramadan berakhir, mari kita sempurnakan puasa ibadah Ramadan kita dengan melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana summa asba'ahu syitta min Syawal
kana kasiyamid dahri. Kata Rasulullah, barang siapa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan lalu ditutup dan disempurnakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah ia sudah melaksanakan puasa full 1 tahun penuh. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, rugi sekali kalau sunnah ini tidak kita laksanakan. Jangan kita beranggap sunnah dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi buatlah suatu pemaknaan bahwa suatu sunnah kalau tidak dikerjakan maka rugi bagi kita umat Islam kalau tidak melaksanakannya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah Ramadan kita kemarin selama 29 hari penuh semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul istiqomah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.